Mari sebelum ibadah kita mulai, kita berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Sungguh Engkau adalah Tuhan yang penuh kasih kemurahan atas hidup kami. Bapa, di dalam kasih Kristus, dalam kondisi keadaan yang baik, pada pagi hari ini bersama-sama kami mempersiapkan diri kami untuk ibadah. Mohon pimpinan penyertaan-Mu ya Roh Kudus, sehingga ibadah pada pagi hari ini boleh berlangsung, boleh berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan. Bapak Pendeta Yohanes Fajar Handoyo yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau menyertai, Engkau memberkati, sehingga firman yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Salam. Majelis mengucapkan syukur dan terima kasih atas ketekunan Bapak, Ibu, saudara dan saudari sekalian yang selalu setia dan taat beribadah walau masih kita lakukan di rumah masing-masing. Sekarang marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah pada saat ini. Dengan bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari yang indah ini, kami umat-Mu bersama-sama datang menghampiri tahta kemuliaan-Mu. Bersyukur untuk penyertaan dan penjagaan-Mu di malam yang telah kami lalui. Hari ini kami mau beribadah dan memuji serta menyembah serta mengagungkan nama-Mu, serta menikmati bait-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan Yesus, pimpin dan kuasai kami semua dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami selalu dapat merasakan kehadiran-Mu yang nyata dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Umat Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan menyambut ibadah pagi hari ini dengan bersama-sama kita memuji Tuhan, dengan kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 7 bait yang pertama dan yang kedua, bersyukurlah pada Tuhan. Mari
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kebaktian kita pada saat ini, kita mulai dengan bersama-sama mengungkapkan pengakuan kita bahwa sumber pertolongan kita adalah Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Ia adalah Allah yang setia dengan perjanjiannya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semua. Dipersilahkan duduk. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kembali kita memuji nama Tuhan dengan bersama-sama kita menyanyikan pelengkap hitung jemaat nomor 16, bait pertama dan yang kedua, mari kawan-kawan nyanyi gembira. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebaktian saat ini, kembali saya mengajak kita sekalian untuk mendengarkan kembali firman Tuhan yang menjadi dasar hidup percaya kita, yaitu pengajaran tentang kasih, serta memeriksa batin kita di hadapan Tuhan secara bersautan. Tuhan, Engkau mengerti bahwa kasih kami tidak sempurna, tapi Engkau tetap mengajar kami untuk senantiasa mengasihi Tuhan dan sesama. Bagaimana firman-Mu dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan yang ke-40 yang mengajarkan kepada kami demikian.
Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kami rindu memelihara kasih-Mu dengan kesediaan untuk membangun perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan. Mampukanlah kami untuk menjaga anugerah dan damai sejahtera-Mu. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung Penyesalan kita dari Kidung Jemaat nomor 358, baitnya yang pertama dan yang kedua, semua yang letih lesu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mendengar penyataan kasih setia Tuhan yang telah menerima ungkapan penyesalan kita di dalam berita anugerah yang diberikan kepada kita semua dalam surat Roma pasal 12 ayat 9 sampai yang ke-11. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Kembali saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita sambut firman Tuhan hari ini melalui pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 232, baitnya yang pertama dan yang kedua, Dikala hidupku tentram.
Saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam ibadah pada hari ini, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau adalah firman hidup, Engkau adalah sumber kehidupan kami. Ya Roh Kudus, mampukan kami dengan kuat kuasa-Mu untuk menerima dan mendengarkan firman Tuhan. Ialah kuasa-Mu yang memampukan kami untuk mengerti firman yang kami baca dan merenungkan firman yang kami dengarkan dalam hati kami dan memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sembunyikanlah hamba-Mu di bawah salib-Mu, dan biarlah kuasa-Mu yang berbicara melalui hamba-Mu yang terbatas ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan diambilkan dari leksionari yang keempat minggu ini, yaitu dari Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-43. Saya akan membacakan untuk kita semua, demikian bunyi firman-Nya. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekat Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat,
dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanyalah ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu, lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang setia memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, khotbah pada minggu terakhir bulan Juni ini saya beri judul Iman yang Hidup yang Akan Menyelamatkanmu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap kali kita dengan tekun membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, kita mencoba memahami makna terdalam dari apa yang kita baca. Bukan hanya asal membaca dari A sampai Z, tetapi tidak mengerti apa yang kita baca. Melainkan setiap kalimat, setiap kata kita coba memahami apa maksudnya. Demikian juga kalau kita membaca Injil, setiap perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh Yesus memiliki makna yang terdalam. Maka kita butuh perenungan yang mendalam juga di dalam memahami, mengerti apa yang sebetulnya hendak disampaikan kepada kita semua. Kalau kita telah membaca kisah penyembuhan seorang yang telah menderita sakit pendarahan selama 12 tahun, dan juga ketika Yesus membangkitkan anak Yairus yang berumur 12 tahun dari kematian, dengan mudah kita akan mengatakan, wah, luar biasa, mujizat Tuhan Yesus sangat dahsyat. Mungkin kita juga beranggapan bahwa mujizat seperti itu akan juga bisa terjadi kalau kita mau memintanya saat ini. Saudara, saya tidak sedang menjelaskan bahwa mujizat penyembuhan itu sekarang ini sudah tidak ada. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah, bagi semua orang yang sungguh percaya kepada kuasa Tuhan. Namun betapa kecilnya Tuhan kita itu kalau kita memahami kisah ini hanya berfokus pada penyembuhan dan pembangkitan yang dilakukan oleh Yesus. Sebab maukah kita menyamakan Yesus atau sedikit di atas para tabib atau ilmu-ilmu sihir yang ada pada saat itu? Oleh sebab itu saya mengajak mari kita mempelajari makna terdalam yang ingin disampaikan dari kisah penyembuhan ini kepada kita saat ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dua kisah penyembuhan yang unik terangkai dalam suatu cerita. Kisah mengharukan mengenai kesembuhan seorang perempuan dari sakit pendarahan selama 12 tahun yang ada di dalam Markus 5 ayat 25 sampai 34. Cerita ini terbingkai dalam kisah Yesus yang menghidupkan kembali anak Yairus, yaitu dalam pasal 5 ayat 21 sampai 24, dilanjutkan 35 sampai 43. Kedua peristiwa ini terjalin satu sama lain lewat satu pengharapan yang kuat dan penuh percaya dari orang-orang yang mau mendekat kepada Yesus, baik Yairus maupun perempuan tadi. Kekuatan penyembuh yang ada dalam diri Yesus tidak bisa tinggal diam begitu saja di hadapan harapan yang sebesar itu dan kepercayaan yang selugu itu. Sekali peristiwa, setelah
Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia ketika Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat, yaitu yang bernama Yairus. Di depan kaki Yesus ia tersungkur dan dengan sangat ia memohon kepada Yesus, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Saudara, permintaan ini mengungkapkan harapan yang amat besar dalam diri Yairus kepada Yesus. Boleh kita duga sudah berbagai macam upaya dilakukan oleh Pak Yairus ini dalam rangka untuk mengobati, menyembuhkan anak perempuannya. Tetapi semuanya tanpa hasil. Yang ada saat ini ia sangat khawatir dengan keberadaan anaknya yang tidak kunjung sembuh juga. Memang tidak dijelaskan apa jawaban Yesus. Hanya disebutkan bahwa ia pergi bersama dengan Yairus, diikuti oleh orang banyak yang berdesak-desakan. Di sini penulis kitab Markus hendak mengungkapkan betapa besarnya harapan Yairus dan rasa ingin tahu orang banyak terhadap kediaman yang dilakukan oleh Yesus. Karena Yesus tidak memberikan jawaban apapun. Saudara-saudara, di antara kerumunan itu ada seorang perempuan yang menderita penyakit pendarahan. Kalau sekarang mungkin disebut semacam haid yang berkepanjangan dan tidak teratur. Ini mengingatkan adik kelas saya, sejak ia menerima atau mendapatkan haid pertama sampai dia selesai dan bahkan ditahbiskan menjadi pendeta, ternyata dia tidak pernah mengalami keteraturan dalam haid. Sehingga ketika bertemu dia minta dilayani, kemudian setelah didoakan baru dia menyadari bukan hal yang biasa, bukan sesuatu yang murni terjadi dalam siklus seorang perempuan, tapi ada sesuatu yang menghalangi. Dan ia meyakini kuasa Tuhan Yesus sungguh sangat luar biasa. Di sini ada hal penting yang jelas bagi pembaca kitab pada waktu itu, walaupun tidak dituliskan dalam kisah ini. Menurut agama Yahudi, hukum agama Yahudi, perempuan dalam keadaan seperti itu dianggap menajiskan. Tempat yang dipakainya untuk berbaring, tempat yang dipakainya untuk duduk, itu dianggap menajiskan. Juga siapa saja laki-laki ataupun perempuan yang bersentuhan dengan barang-barang yang bekas diduduki oleh perempuan tadi, ia akan ikut menjadi najis. Maka mereka harus menjalani upacara pembersihan diri. Tentang hal ini, berita ini bisa kita baca secara rinci dalam Imamat pasal 15 ayat 25 sampai 30. Oleh sebab itu kita bisa memahami setelah membaca Imamat tadi, perempuan itu harus disingkirkan atau dijauhi. Bisa jadi ia juga memisahkan diri karena tahu kondisinya pasti akan membuat orang menjadi takut. Hidupnya terkucil. Ia harus menerima nasib dan pada akhirnya ini membuat ia putus asa. Uangnya sudah habis dipakai untuk berobat ke tabib-tabib hebat, tapi tidak juga bisa menyembuhkannya. Tapi kali ini ada sesuatu yang lain. Ia telah mendengar banyak hal tentang Yesus. Ia mengerti bahwa Yesus menjadi buah bibir pada waktu itu, percakapan orang-orang yang ada di sana. Dan kali ini Yesus sedang lewat di daerahnya. Menurutnya bukan sebuah kebetulan. Maka ia pun juga ambil bagian di dalam kerumunan orang banyak itu. Pemahamannya tentang Yesus mendorong perempuan itu datang mendekat kepada Yesus. Kendati pun orang banyak yang dalam keadaan biasa tentu akan menjauhi atau tidak dijauhi oleh perempuan tadi. Kabar tentang Yesus yang sampai ke telinganya ternyata menghidupkan kembali harapan yang sudah berangsur-angsur pudar dan mati, akhirnya bisa menyala kembali.
perempuan itu menemukan sebuah keberanian untuk datang mendekat kepada guru ajaib dan penyembuh ini. Dan itu dilakukan dengan penuh inisiatif, kesengajaan. Ia juga tidak membiarkan diri terhalang oleh rambu-rambu yang telah menyingkirkan dirinya. Maka dengan penuh percaya, kata perempuan tadi dalam hati, asal ku sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini adalah sebuah pernyataan iman. Dan terjadilah seperti yang diinginkannya. Yang menarik dalam kisah ini, yaitu peristiwa menyentuh jubah itulah yang membuat Yesus mulai berbicara. Siapa yang menyentuh jubahku? Sebuah pertanyaan yang kelihatannya aneh. Juga bagi banyak orang pada saat itu. Karena itulah murid-murid Yesus menyahut. Lihat sendiri toh guru, kan ada banyak orang yang berdesak-desakan. Kok guru pakai bertanya siapa yang menyenggol jubah saya? Gimana toh Pak Guru ini? Tetapi hal ini tidak aneh bagi Yesus karena ia merasakan ada kekuatan dari dirinya yang tertarik keluar. Ada kuasa yang keluar dari diri Yesus, maka Yesus bereaksi. Setelah mendengar reaksi Yesus, perempuan itu kemudian menjadi takut dan gemetar, lalu tersungkur bersujud kepada Yesus. Ini adalah sebuah pengakuan akan siapa Yesus bagi perempuan itu. Tetapi apa yang dikatakan Yesus kepadanya? Sapaannya penuh apresiatif. Nak, imanmu telah menyelamatkanmu. Bukan hanya kesembuhan dari pendarahan saja yang diperoleh oleh perempuan itu, tetapi itu menyelamatkannya. Artinya bahwa berita tentang Yesus yang telah didengar oleh perempuan tadi, itulah yang menyelamatkannya dari apatisme dan keputusasaan serta pengucilan diri dari masyarakat. Yesus masih menambahkan, pergilah dengan damai dan tetaplah sembuh dari penyakitmu. Harapan sembuh dari penyakit yang telah diidapnya selama 12 tahun itu menjadi kenyataan, dan bukan hanya itu saja, ia mendapat tambahan lebih besar lagi, bisa hidup damai dengan diri sendiri dan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Inilah yang diperoleh oleh perempuan yang mengenali siapa Yesus dan mengambil keputusan berani mendekat kepadanya. Saudara-saudara, kemudian dikisahkan, pada saat itu beberapa orang keluarga Yairus datang dan mengatakan bahwa anak perempuannya sudah mati. Maka tidak usah repot-repot lagi untuk mengajak guru ke rumah. Mereka tidak mengerti siapa Yesus sesungguhnya. Yang mereka tahu Yesus hanya pengajar biasa. Memang Yesus nyata bisa menyembuhkan orang dari sakit. Tapi hal menghidupkan orang yang sudah mati, mana mungkin bisa. Jangan sampai mempermalukan nantinya. Karena Yairus adalah kepala rumah ibadah, pasti nanti akan mempermalukan. Begitu jalan pikiran orang banyak pada waktu itu. Saudara-saudara, sekarang kita coba melihat, ikut merasakan apa yang dialami oleh Yairus. Nasi sudah menjadi bubur, bahasanya seperti itu. Apakah yang tadi menjadi permintaannya untuk menumpangkan tangan dan menyembuhkan anaknya itu masih ada artinya? Sedangkan ada kabar jelas-jelas dari keluarganya yang datang di tengah jalan, anakmu sudah mati. Di dalam kebingungan itu Yesus kemudian berkata kepadanya, jangan takut, percaya saja. Dan akhirnya Yesus berjalan ke rumah Yairus untuk menyembuhkan anak perempuannya. Saudara, kata jangan takut di sini dipakai untuk mengisyaratkan ada kekuasaan ilahi yang muncul dari ucapan Yesus. Lalu ditambahkan dengan kata percaya saja. Artinya bahwa kalau kita menaruh percaya kepada Yesus, tidak ada kekhawatiran dan sungguh-sungguh meyakini bahwa apapun bisa dilakukan oleh Yesus,
pasti dia bisa melakukan apa yang menjadi keinginan kita. Kisah penyembuhan perempuan sakit pendarahan tadi membuat kita semua terbuka bahwa Yesus sanggup menghidupkan harapan yang sudah mati. Maka bukan hanya sebuah harapan, orang yang sudah mati pasti bisa dilakukannya. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Mendengar semua apa yang diucapkan oleh Yesus ini, orang-orang mulai menertawakan Yesus. Ketika ia mengatakan bahwa anak perempuan Yairus itu hanya tidur saja, tidak mati. Maka tidak usah ribut-ribut menangisinya. Mereka tidak bisa percaya apa tuh sebetulnya yang sudah terjadi. Apakah Yesus yakin bahwa anak perempuan Yairus itu hanya tidur saja? Saudara-saudara, kita ingat kisah di dalam Injil Yohanes yang di mana Yesus memanggil Lazarus yang sudah 4 hari mati di dalam kubur. Baik anak perempuan itu atau Lazarus memang sudah mati. Tetapi kematian pun tidak akan dapat bertahan di hadapan Yesus. Kalau kita cermati, Injil Markus menyebut anak itu berusia 12 tahun. Kita juga diingatkan bahwa perempuan yang sakit pendarahan itu menderita selama 12 tahun juga sebelum ia berjumpa dengan sang pemberi kehidupan baru itu. Tapi ada juga alasan yang lain. Pada usia itu seorang anak mulai menjadi dewasa menurut hukum Taurat. Sehingga umur anak ini ada di bawah pengajaran bapaknya, yaitu Yairus. Karena masih menjadi tanggung jawab Yairus, maka yang berbicara memohonkan kepada Tuhan adalah orang tua. Pada umur 12 tahun, seorang anak diserahkan kepada Taurat itu sendiri. Di dalam kisah ini, anak perempuan itu dipanggil bangun oleh sang Taurat yang hidup itu. Dalam kisah ini, anak itu tidak menjawab dengan kata-kata. Ia mendengar langsung. Rohnya mendengar langsung apa yang disampaikan oleh Yesus. Dan yang didengarnya pertama kali dari Taurat yang hidup itu adalah panggilan penuh perhatian. Talita. Saudara, kata Talita ini artinya adalah domba betina yang masih kecil. Tetapi dalam bahasa Aram juga dipakai untuk menyapa anak perempuan. Nak, kalau mungkin orang Jawa, dek, ya, nok, dan sebagainya. Bukan hanya itu, didengarnya juga perintah, yaitu kata kum, artinya bangunlah. Jadi talitakum itu, dek, bangunlah. Dan itu didengar dari dia, dari Yesus yang menyapa dengan penuh kasih. Dan anak perempuan Yairus itu tidak bisa tidak, dia hanya menurut dan akhirnya ia hidup kembali. Ketika murid Yesus yang mengikut pada waktu itu, Petrus, Yakobus, dan Yohanes juga ikut menyaksikan bagaimana kematian pun tidak bisa bertahan di hadapan perkataan Yesus yang membawakan kehidupan baru itu. Mereka melihat sendiri bagaimana harapan dan kepercayaan Yairus menjadi hidup dalam diri anak perempuannya. Dan inilah yang disampaikan kepada kita semua saat ini. Saudara-saudara, di awal tadi disebutkan bahwa Yesus tidak bisa tinggal diam di hadapan harapan yang sebesar itu dan kepercayaan yang selugu itu. Dan yang diberikannya kepada mereka adalah perhatian yang nyata, bukan janji-janji palsu. Inilah kasih Yesus. Dan inilah kasih yang menyembuhkan, kasih yang menghidupkan. Itulah dahsyatnya orang yang mau beriman kepada Yesus. Karena dengan percayanya, percaya yang sungguh-sungguh, mujizat pasti terjadi. Ya, ternyata harapan masih ada. Tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk orang percaya. Manusia dapat saja mengatakan dari keterbatasannya sebagai manusia dengan mengatakan,
Mustahil hal itu, tidak mungkin. Namun tidak demikian bagi Allah yang memiliki kuasa untuk membuat segala sesuatunya mungkin. Penyakit perempuan tadi akhirnya sembuh dan anak Yairus dibangkitkan dari kematian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka hal pertama yang mau diajarkan kepada kita saat ini adalah bahwa segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Sebab Allah memiliki kuasa yang tak terbatas, melebihi batas persoalanmu, melebihi segala persoalanmu. Kalau di dalam kehidupan kita serasa bahwa hidup ini jalannya buntu, kita menghadapi jalan yang tidak ada lagi arah yang cerah, tidak ada harapan. Kalau kita mau datang kepada Yesus, jalan itu terbuka. Masih ada jalan terbuka, masih ada harapan. Walau seberat apapun harapan itu, Yesus dapat melakukannya. Yesus sanggup melakukannya bagi kita. Kita juga diingatkan, saudara, untuk memiliki iman yang sungguh di dalam Kristus. Iman yang sungguh itu adalah bukan mengikuti sebuah pengajaran bahwa Pak Pendeta enggak usah khawatir, saya ini Kristen sejak lahirnya prot. Mbah saya itu sudah Kristen, bapak ibu saya Kristen, jadi enggak usah khawatir, saya ini Kristen sejati. Dan saya sudah sidi, pasti saya sudah menjadi Kristen. Ini pemahaman hidup beragama yang selama ini begitu didengung-dengungkan. Tapi saya mau mengatakan, sepanjang Yesus tidak hidup di dalam diri kita, maka itu hanya sampai kepada roh agamawi yang menguasai hidup kita. Belum roh Kristus yang tinggal dalam diri kita. Maka wajar kalau masih banyak orang Kristen yang mengalami sakit hati, luka batin, dan berbagai macam sakit penyakit. Karena ia tidak bisa menampung betapa sakitnya kehidupan ini, betapa beratnya persoalan ini dan membuatnya kecewa. Hal ini juga bisa kita lihat dengan realitas kehidupan sekarang, bahwa banyak penyakit yang ada di sekitar kita seperti COVID-19 yang juga tidak kunjung hilang. Bahkan di kota metro ini terus meningkat, bahkan masyarakat banyak yang terpapar, kota metro dikatakan sebagai zona merah. Apakah kita juga akan berjalan seperti orang-orang lain? Itu Pak boleh beribadah, kita bisa beribadah. Belum lagi penyakit-penyakit lain yang menempel dalam diri kita, kolesterol, diabetes, hipertensi, jantung, kanker, dan sebagainya. Bahkan mungkin ada di antara kita saat ini sedang mengalami pergumulan berat, stres, depresi. Satu hal, percayalah sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus seperti perempuan dan Yairus tadi. Percaya itu bukan dengan kata-kata tapi dengan tindakan. Iman yang aktif, iman yang hidup itulah yang akan memampukan kita, menyelamatkan kita. Oleh sebab itu iman itu harus dinamis, bergerak, menyambut Sang Juru Selamat untuk bisa menyatakan mujizat atas kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai gereja yang utuh, mari kita bersama-sama menjadi komunitas penyembuh dan dapat saling memberikan dukungan untuk mengimani kesembuhan yang bersumber hanya pada Yesus Kristus. Karena setiap orang yang sakit membutuhkan kehadiran Tuhan Yesus, dan Tuhan ingin memakai setiap kita untuk bisa menjadi pendamping, pendukung, penguat bagi saudara-saudara kita, supaya mereka terus memiliki iman. Kita ingin membagikan iman, maka kita juga terus harus menguatkan iman percaya kita. Tuhan Yesus akan memampukan kita dan menolong kita untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang nyata. Dengan iman yang hidup, yang akan menyelamatkan kita semua, kita membagikan itu bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama bersaat teduh. Kita berdoa. Bapa di dalam surga yang mulia, Bapa yang kami agungkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, sungguh iman percaya kami tidak akan pernah menjadi sia-sia.
Kami menaruh iman dan pengharapan kami kepada Anak Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dosa-dosa kami menjadi juru selamat pribadi kami. Beri kami kemampuan ya Roh Kudus untuk sungguh-sungguh memiliki Yesus dalam kehidupan kami. Karena hanya dengan memiliki Yesus dalam hidup kami memiliki harta terbesar dalam kehidupan ini. Segala sesuatunya akan ditambahkan dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah Tuhan taburkan melalui hamba-Mu yang terbatas ini. Hamba-Mu berdiam dan biarlah Roh Kudus terus mengingatkan kepada setiap kami yang mendengarkan untuk bersedia membuka hati dan menerima kehadiran Yesus dalam hati mereka. Dan Yesus akan berkuasa untuk menyatakan mujizat-Nya, bahwa mujizat masih terjadi sampai hari ini. Kami berdoa Tuhan menyerahkan persekutuan jemaat-Mu di gereja-Mu di sini, dengan segala persoalan kehidupan yang masih terjadi. Satu hal boleh kami pelajari, ajar kami, mampukan kami untuk terus berpegang pada tangan-Mu yang penuh kuasa, tangan yang telah menjadi korban dari kedegilan hati umat manusia sehingga disalibkan, dan tangan yang disalibkan yang berlubang paku itulah yang sanggup untuk memberikan kesembuhan. Jamah kami Tuhan dengan kuasa-Mu, sehingga setiap persoalan yang terjadi kami yakini Tuhan akan dapat kami selesaikan, dan kami boleh melanjutkan kehidupan kami yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami berdoa untuk setiap kerinduan jemaat Tuhan di dalam menghadapi setiap persoalan yang ada, terlebih dalam suasana COVID yang terus merambah di berbagai tempat pasca terjadinya arus mudik yang lalu. Bukan hanya di metro, bahkan di berbagai tempat peningkatan terjadi. Ya Tuhan, kami memahami sebagai manusia, sebagai masyarakat yang tinggal di negeri ini, kami sudah mulai merasakan kebosanan. Bosan berada di dalam rumah, bosan untuk tidak melakukan apa-apa, sehingga kami memaksakan diri untuk keluar. Semua itu karena kami ada di dalam kekhawatiran dan kecemasan. Namun sebagai orang-orang percaya kami memiliki Engkau. Engkau yang menguatkan kami, karena Engkau terus melindungi dan menjagai kami. Walau kami harus melakukan aktivitas pekerjaan yang telah Tuhan percayakan, kami percaya perlindungan-Mu sempurna, penjagaan-Mu atas kami semua sempurna, sehingga kami dapat melakukan semuanya dengan baik. Kami berdoa menyerahkan keluarga-keluarga jemaat Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati ya Tuhan setiap keluarga, dan mereka semua boleh menyatukan hati, berdoa, memohon kekuatan yang dari Tuhan, sehingga setiap persoalan hidup yang mereka hadapi akan dapat terselesaikan hanya karena campur tangan Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, mereka yang masih belajar secara daring. Kami rindu Tuhan, agar mereka juga dengan penuh kedisiplinan, mendisiplinkan diri mereka untuk belajar, memperlengkapi dengan kesediaan membaca berbagai buku-buku yang akan menunjang pemahaman pengertian mereka tentang pelajaran yang didapatkan, sehingga pada akhirnya mereka juga tidak akan ketinggalan. Demikian juga kerinduan kami sebagai orang tua untuk terjadinya sekolah, proses belajar mengajar secara tatap muka. Tuhan, kami ingin dan rindu semuanya boleh terjadi, namun kami juga tidak akan memaksakan diri. Kiranya Engkau sendiri yang berkenan memampukan kami untuk menjadi pendidik, pengajar, pendamping bagi anak-anak kami, sehingga mereka juga akan terus memiliki pengertian yang baik. Mereka yang sungguh-sungguh berjuang pada akhirnya nanti akan boleh merasakan hasil yang memuaskan. Kami juga berdoa untuk semua pekerjaan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Mampukan kami untuk melakukannya dengan sungguh-sungguh, bukan untuk mendapatkan penghasilan, tetapi melakukannya karena ucapan syukur Tuhan yang telah memberikan. Engkaulah yang telah memberkati kami, Engkau yang telah mencukupi kebutuhan hidup kami. Dan kami percaya berkat Tuhan terus membuat kami terkagum-kagum, oleh karena Tuhan mencukupkan segala kebutuhan hidup kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, berikan ketenangan,
Berikan hati yang tulus tetap boleh bersyukur, oleh karena apa yang mereka alami menjadi sebuah pembelajaran iman, bahwa setiap kami hanya bisa bergantung pada belas kasihan Tuhan, dan itulah yang akan menjadi sumber kekuatan untuk meraih kesembuhan yang dari Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan gereja-Mu, agar kami juga tetap dapat melayani jemaat dengan baik. Kami rindu untuk bisa melakukan peribadahan tatap muka. Namun dengan situasi yang terjadi saat ini, kiranya Roh Kudus juga memberikan hikmat kepada kami, para majelis gereja Tuhan, untuk dapat menyikapinya sesuai dengan rancangan Tuhan, sehingga kami tidak melakukannya dengan salah dan pada akhirnya menimbulkan persoalan, tapi biarlah suara Tuhan berbicara kepada setiap kami, sehingga kami boleh memutuskan hal yang terbaik dalam rangka untuk menjaga segala sesuatunya boleh berjalan lancar. Kami berdoa Tuhan menyerahkan juga lembaga-lembaga pelayanan gereja Tuhan, baik di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah melalui mereka semua, nama Tuhan dipermuliakan, dan orang-orang yang bekerja di dalamnya pun dengan sungguh-sungguh bersedia mencari Yesus, yang menjadi kekuatan, yang menjadi sumber pertolongan di dalam mereka melakukan segala sesuatunya. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan situasi yang muncul saat ini, secara politik menimbulkan banyak keraguan, kebimbangan. Kami percaya Engkau sendiri yang akan mengendalikan bangsa ini, karena bangsa ini adalah milik Tuhan. Engkau juga yang akan memampukan para pemimpin kami mengerjakan tugas tanggung jawabnya, membawa kehidupan yang damai sejahtera, kehidupan yang baik yang dirindukan oleh semua masyarakat. Kami menyerahkan pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo, Tuhan berkati, dan biarlah dia terus juga boleh dalam pimpinan Tuhan melaksanakan tugas dengan penuh sukacita, sehingga apa yang dilakukannya memberi dampak perubahan besar bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di surga, banyak hal tidak kami lakukan, namun Engkau mengetahui apa yang ada dalam pikiran kami, umat Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Inilah seru doa dan permohonan kami, yang semuanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menyambut firman yang telah kita terima, kita dengarkan bersama-sama dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 417, bait yang pertama dan yang kedua, serahkan pada Tuhan. Ku
Bapak, Ibu, dan Saudara semua, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi, kita nyatakan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Mari. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk menghaturkan sebagian berkat yang berasal dari Tuhan sebagai persembahan syukur kita kepada Tuhan. Nas Alkitab yang mendasari kita dalam memberikan persembahan diambilkan dari kitab 1 Tawarikh 29 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengumpulkan persembahan dengan kita iringi dengan pujian dari pelengkap kidung jemaat 265 bait 1 dan 2. Bukan karena upahmu.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan yang telah kita kumpulkan di dalam doa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga sanggup memberikan persembahan kepadamu. Sesungguhnya semua yang ada pada kami berasal dari Engkau. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga tangan-Mu harus menerima dari kami. Engkaulah yang menciptakan kami, dan tangan-Mu lah yang membentuk tubuh dan jiwa kami. Sebab itu kami merendahkan diri kami ya Tuhan, menengadahkan tangan ke atas menyerahkan persembahan buah hidup kami. Terimalah persembahan umat-Mu ini bagaikan dupa yang harum. Engkau sendirilah yang menguduskan persembahan kami yang hina ini agar layak dipergunakan untuk gereja-Mu. Ya Allah, kami adalah umat-Mu. Terimalah hidup kami sebagai persembahan kepadamu. Terima kasih. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan masih tetap berdiri. Pulanglah dengan damai sejahtera dan jadikanlah firman Tuhan sebagai dasar kehidupan saudara semua. Sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Sekarang terimalah berkat Tuhan atas kehidupan saudara semua. Allah sumber pengharapan, memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, saudara-saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan, mulai sekarang dan selama-lamanya, dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sambil tetap dalam posisi berdiri, mari kita akhiri ibadah ini dengan bersama-sama kita memuji Tuhan dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 432, baitnya yang pertama, jika padaku ditanyakan. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, ibadah kita telah selesai. Marilah
kita bersaat teduh untuk bersama-sama kita mengucapkan syukur kepada Tuhan atas penyertaan dan pimpinannya di sepanjang ibadah yang kita lakukan hari ini. Mari. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami sangat bersyukur kepadamu karena Engkau memanggil kami melalui kebaktian yang kami lakukan pada pagi ini untuk selalu hidup bersukacita dalam pengharapan. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus supaya kami kuat melawan keinginan-keinginan jahat yang ada di dalam maupun di luar diri kami, dengan tunduk dan taat kepada kehendak-Mu saja. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuasa kegelapan yang dapat menghalangi pertumbuhan kami sebagai murid-murid Yesus. Ya Tuhan, mampukanlah kami tetap menguasai diri, supaya kami menang pada akhirnya dan menerima mahkota kemuliaan dari anak-Mu Tuhan Yesus Kristus penebus kami. Amin. Demikianlah kebaktian kita pada minggu ini. Kiranya benih-benih firman Tuhan yang telah ditaburkan di dalam hati kita masing-masing dalam kebaktian hari ini selalu memberkati keluarga kita semua di dalam menjalani kehidupan setiap hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terkait situasi dan kondisi pandemi saat ini, marilah kita terus berdoa bagi bangsa kita, di mana penyebaran COVID-19 sudah merebak di mana-mana, bahkan dengan varian terbaru, Delta, dari India. Kota metro tercinta saat ini masih dalam status merah, sehingga terjadi pembatasan dalam berbagai kegiatan masyarakat. Mari kita terus memohon berkat Tuhan, agar Tuhan juga berkenan menjaga kita dan menjauhkan dari penyakit ini dengan menjaga kesehatan dan melakukan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Jangan sampai kita meremehkan bahwa COVID-19 ini tidak ada. Mari kita taati apa yang telah menjadi peraturan pemerintah. Mari kita bawa situasi ini di dalam keluarga kita masing-masing dengan tidak jemu-jemu dan percaya bahwa pasti Tuhan akan melindungi kita semua. Dan pada akhirnya jangan khawatir dan cemas. Tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus yang selalu setia menjagai kita semua. Dan tetap lakukan aktivitas sehari-hari dalam penyertaan Tuhan. Tetap semangat saudara-saudara, dan jangan lupa terus berpengharap. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Shalom.